Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, anak aku melihat wajahnya lagi kusam, masih ada yang ngantuk, masih ada yang cemberut. Wajib atau kurang afdal kalau Pak Guru enggak tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak Guru kalau kurang semangat tuh telinganya agak gatel sedikit. Ingat kalau Pak Guru pesannya, kalau semangat itu selalu Pak Guru awali dengan luar biasa 10 kali double R-nya. Siap? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini baru yang dinamakan dengan semangat. Oke, kemarin atau minggu lalu kita udah belajar nih materi yang cukup menarik. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Biografi Umar bin Abdul Aziz. Benar banget Ari, biografi Umar bin Abdul Aziz. Nah, lagi sekali Pak Guru ingin melihatkan kalian, ini adalah gambar yang kita lihat minggu kemarin. Nah, gambar ini sangat melekat sekali, hampir sampai saat ini di pikirannya Pak Guru. Ada yang masih ingat nggak ini siapa? Gambarnya siapa? Saya Pak, Siapa Wina? Umar bin Abdul Aziz. Oke, Umar bin Abdul Aziz ini kalau seingat Wina kemarin melihat dari gambar ini gimana sih orangnya? Orangnya dermawan, amanah, dan baik kepribadiannya. Gak bisa melihat rakyatnya kesusahan. Ya, lengkap banget, tepuk tangan dulu dong. Artinya Wina di rumah nggak sekadar tidur cantik dan skincarean. Artinya masih lihat buku, masih lihat pelajaran yang kemarin. Good, banget nih. Nah, satu lagi nih yang terpenting ini. Ini daerah kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah seperti yang kita tahu di masa keemasan sangat-sangat luar biasa orangnya. Jadi kekuasaan Bani Umayyah di waktu masa Umar bin Abdul Aziz ini sangat hampir banyak negara yang dikuasai. Kalau lihat dari peta ini, kita bisa tahu makna seperti apa kepemimpinan atau daerah Bani Umayyah, terutama waktu Umar bin Abdul Aziz pada saat itu. Ada yang bisa menggambarkan maknanya seperti apa? Saya Pak, Oke, gimana Diana? dia menguasai Timur Tengah, ada beberapa di negara Asia, dan yang paling penting di negara Eropa yaitu Spanyol atau Andalusia. Bener banget, tepuk tangan dulu dong. Ternyata masih ingat Spanyol dan Andalusia, berarti ingat Barcelona ya Pak? ingat banget Barcelona dia. Satu lagi apa? Real Madrid juga Pak. Ini semua anak-anak ingat bolanya, tepuk tangan dulu dong. Nah, semua berarti masih tahu dan masih ingat materi tentang biografi dan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sekarang kita coba lihat kepemimpinan dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Nanti Pak Guru akan merekam video atau memperlihatkan kalian video animasi tentang kepemimpinan dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Jadi amati dengan seksama ya. Oke, siap lihat videonya? Siap lihat videonya? Siap! Assalamualaikum adik-adik, mari kita ikuti cerita kali ini. Cerita kita mengisahkan seorang pemimpin yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia yang juga seorang khalifah. Kesederhanaan hidup Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berkuasa. Namun, Umar yang masih hidup muda sangat sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang hidup dalam kemewahan. Sifat sederhana dan tidak serakah inilah yang dikuasai oleh khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sakit-sakitan, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk bukannya girang, beliau malah menangis sekeras-kerasnya karena sedih. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin negara. Suatu ketika, saat beliau telah diangkat menjadi khalifah, datanglah seorang ulama untuk mengunjungi beliau. Ulama tersebut bernama Salamah bin Danar.
Beliau adalah sahabat khalifah sejak dulu. Tak kala mendekati sang khalifah, beliau terkejut karena melihat perubahan fisik beliau. Badan beliau kurus, serta memperlihatkan keletihan yang luar biasa. Akhirnya, Salamah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa badan Anda menjadi sedemikian rupa, wahai Khalifah? Bukankah dulu wajah Anda tampan dan kulit Anda halus?" Khalifah pun menjawab, "Begitulah, aku memang telah berubah." "Lantas, apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda menguasai seluruh kekayaan dan Anda adalah seorang pemimpin bagi umat Islam," tanya Salamah lagi. Mendengar pernyataan itu, tiba-tiba saja Khalifah Umar menangis. "Ingatkah Anda tentang suatu hadis dari Nabi kita yang pernah Anda bacakan kepadaku sewaktu di Madinah, wahai Abu Azim?" Ujar Khalifah Umar, "Saya telah menyampaikan banyak hadis, wahai Khalifah. Hadis manakah yang Anda maksud?" tanya Salamah. "Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah," jawab Khalifah Umar. "Benar, aku masih mengingatnya. Bunyinya begini. Saya telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang terjal, sangat berbahaya. Tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat kecuali orang yang kuat," jawab Salamah. Mendengar hal tersebut, makin keraslah tangisan sang khalifah. "Apakah Anda sudi menegurku, wahai Abu Azim? Bila aku berhela-hela dalam mendekati rintangan yang terjal tersebut sehingga aku dapat melewatinya, karena aku khawatir jika aku tidak akan berhasil," tanya sang khalifah lagi. Salamah pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum karena keluhuran akhlak pemimpinnya. Pada saat lain di waktu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja larut malam di kantornya. Tiba-tiba, pintunya diketuk orang dari luar dan terdengar ucapan salam. Khalifah pun membalas ucapan salam tersebut lalu mempersilahkan orang tersebut masuk. Ternyata yang datang adalah salah seorang putranya. "Wahai anakku tercinta, ada keperluan apa malam-malam begini?" tanya Khalifah. "Wahai ayah, aku datang ingin mendiskusikan suatu urusan denganmu," jawab putranya. "Apakah urusannya ada hubungannya dengan negeri ini atau urusan pribadi semata?" tanya Khalifah lagi. "Wahai ayah, ini adalah urusan pribadi." Mendengar jawaban putranya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun segera mematikan lampu sehingga ruangan itu menjadi gelap. Putranya heran melihat hal ini, lalu bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa engkau mematikan lampu?" "Anakku, minyak pada lampu ini dibiayai oleh uang kas negara. Jika aku menggunakannya untuk keperluanku pribadi, aku khawatir di hari kiamat nanti rakyatku akan menuntutku akan lampu ini." Terkejutlah sang anak mendengar jawaban ayahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil tidak mau sedikit pun menggunakan harta yang bukan miliknya untuk keperluan pribadinya, karena beliau sangat takut akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Adapun dalam masa pemerintahan beliau, umat Islam mengalami masa keemasan. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Sampai-sampai Baitul Mal negara kesulitan mencari fakir miskin untuk disantuni. Ini adalah buah dari akhlak beliau sebagai khalifah yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Gimana videonya tadi? Seru nggak? Seru! Tadi sekilas, kalau kita melihat video tadi itu, kita bisa lihat gimana Umar bin Abdul Aziz tadi. Sosok yang sangat luar biasa. Tapi kalau melihat dari video ini juga, apa yang bisa anak-anak tangkap dari video yang tadi habis ditonton? Ada yang mungkin bisa tahu? Oh ya, Robita, ada yang bisa diberitahu Pak Guru dari video tadi itu? Dilihat dari video yang tadi bahwa Umar bin Abdul Aziz sangat takut kepada Allah SWT. Benar nggak Pak? Oh benar banget, tepuk tangan dulu dong. Jadi enak benar. Jadi sangat takut kepada Allah ya, sampai-sampai sangat meninggalkan barang-barang yang syubhat dan maksiat segala macam. Ada lagi mungkin yang tahu? Saya Pak. Ya, Najwa, apa Najwa? Kalau lihat dari video tadi?
Kelihatan banget Umar bin Abdul Aziz itu orangnya sangat tawadhu. Dari cara berpakaiannya, cara berbicaranya. Benar nggak Pak? Oh benar banget, tepuk tangan lagi dong. Artis si Robita Najwa dia nonton ngasih sama dia sampai ngelamun, sampai terbawa suasana gitu ya. Bagus banget. Pak. Ya Apa kenapa yang ya? lebih penting Pak? Apa itu yang penting Reza? Dia memiliki sifat wara dan zuhud karena takut banget sama Allah. Iya benar, itu yang terpenting juga. Tepuk tangan dulu dong. Ada yang nggak kalah penting juga Pak. Iya Nisa, apa itu yang gak kalah penting? Umar bin Abdul Aziz juga memiliki sifat yang adil dan dermawan. Adil dan dermawan, benar banget. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk menguatkan pemahaman kita lagi tentang bagaimana pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kita coba ngegame ya, sebagai bentuk sejauh mana pemahaman kita tentang Umar bin Abdul Aziz. Mau ngegame? Mau. Oke, kemarin kan Pak Guru sudah suruh bawa HP masing-masing, tapi sekarang karena berkelompok, satu kelompok satu HP. Sudah disiapkan HP-nya? Sudah. Ini kemarin Pak Guru bilang download aplikasi Kahoot. Kahoot ini aplikasi ngegame edukasi yang buat kita menjawab soal-soal entah itu dalam bentuk pilihan ganda ataupun benar salah. Oke, buka dulu soal Kahoot-nya atau aplikasi Kahoot-nya. Sudah siap? Sudah. Ya. Nah, Pak Guru klik ya. Oke. Oke, tadi kan sudah Pak Guru bagi kelompoknya ya. Silakan satu kelompok siapkan nama yang unik dan mungkin lucu buat di pampang di layar ini. Oke, sudah masuk. Siapa ini yang sudah masuk? Ini game pin-nya. Jadi ingat untuk masuk Kahoot ada game pin-nya 3579993. Silakan ketik nama kelompoknya. One Piece. Siapa One Piece angkat tangan? Ya, Ari dan Nisa. Siapa lagi? Gerbekan, siapa gerbekan ini? Oke, ini ada kawan-kawan. Pink siapa? Oke, Syarifah dan Robita Suman. Ini berarti Reza dan Asmi. Siap main game? Siap ingat lagi gimana tentang Umar bin Abdul Aziz? Ya. Oke, kita mulai. Perhatikan soalnya dengan seksama. Khalifah yang digantikan Umar bin Abdul Aziz. Ya, jawabannya apa? Ya, 3 orang sudah menjawab. Oke, 4-4-nya benar, tepuk tangan dulu. Tapi kita lihat siapa yang tercepat dari keempat kelompok ini. One Piece, siapa One Piece? Tepuk tangan, berarti tangannya cepat banget ya, One Piece. Jadi semuanya benar. Berarti paham ya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggantikan Sulman bin Malik. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Lihat soalnya. Wih, semua langsung jawab nih. Bagaimana kondisi Khalifah Umar ketika dikunjungi oleh Abu Hazim? Jawabannya kurus kering, benar semua. Kita lihat poinnya. One Piece masih memimpin, tepuk tangan dulu dong. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Siapkan jawaban terbaik menurut kalian. Umar bin Abdul Aziz selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Hal ini menandakan bahwa beliau merupakan pemimpin yang benar semuanya ternyata ya. Ya, One Piece masih memimpin dan Pink saling kejar-kejar ini. Kita lanjut. Soal yang keempat, benar atau salah? Umar bin Abdul Aziz menangis di hadapan Abu Hazim Salamah karena melihat kondisi Baitul Mal tidak milik kas. Salah ya, benar banget. Kalau menangis karena apa? Si Umar bin Abdul Aziz menangis karena memanggul beban pemerintahan. Jadi bukan karena kondisi Baitul Mal yang tidak memiliki kas. Ya, One Piece masih memimpin sekali lagi. Lanjut soal yang terakhir. Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu sebelum memulai percakapan pribadi dengan putranya. Ya, kita lihat skor akhir. Ya, One Piece, tepuk tangan dulu One Piece. Jadi semua memahami bagaimana tadi semua biografi kepemimpinan tentang Umar bin Abdul Aziz dibuktikan dengan game yang semuanya menjawab dengan benar. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke, karena sudah menjawab pertanyaan dan menjadi juara pertama, Pak Guru minta kelompok One Piece maju ke depan. Perwakilan boleh. Kelompok One Piece maju ke depan. Silakan untuk menerima hadiah dari Pak Guru. One Piece, silakan maju ke depan.
Oke. Ini karena kalian menjawab semua dengan benar dan paling cepat menjawabnya. Silakan One Piece diterima. Ya, tepuk tangan. Silakan sambil bawa jajannya. Oke. Nah, seperti itu anak-anak, bagaimana biografi dan kepemimpinan tentang Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini perlu kita tahu merupakan seorang yang sangat dermawan. Karena kedermawanannya dan keberaniannya juga, dia hampir katanya Diana tadi memimpin atau menguasai seluruh Timur Tengah, sebagian Asia dan bahkan terpenting Eropa Timur. Apa Eropa Timur tadi? Andalusia atau Spanyol. Hampir dikuasai semua itu dan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Dan yang paling terpenting dari video tadi, bagaimana kita bisa mengambil sikap seperti rasa takut kepada Allah, sifat warok dan zuhudnya, lalu tawadu dari cara berpakaiannya dan cara bertutur katanya setiap hari, kemudian adil dan dermawan kepada semua rakyat-rakyatnya. Begitulah kepribadian dan akhlak Umar bin Abdul Aziz yang wajib kita aplikasikan sehari-hari. Oke. Semua paham dengan materi tadi? Paham enggak? Minggu depan mau lagi? Insya Allah kalau Pak Guru berkenan hadir ya. Oke. Mungkin hanya itu dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.